Pendengar RRI, terima kasih masih terus bersama Lintas ND Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Masih bersama saya Desi Natalia dan juga tim Lintas ND Pagi untuk hari ini. Pendengar, kita lanjutkan kembali sesi wawancara. Kali ini terkait dengan kerjasama dari Kedutaan Rumania dan Moldova yang sudah menjumpai Gubernur Victor Laiskodat untuk mengembangkan teknologi pertanian dan juga teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, pendengar, kami sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Rumania dan Republik Moldova, M. Amhar Azad, yang sudah bersama dengan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sehat Pak, bagaimana kabar? Sehat? Halo Pak Azad? Oke, terputus rupanya ya. Kami coba hubungkan kembali sambungan kami dengan Duta Besar Republik Indonesia ya untuk Rumania dan juga Republik Moldova. Saat ini kami coba hubungi kembali karena sambungan telepon kami tadi terputus. Kami sudah terhubung kembali dengan Pak Amhar Azad. Selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi Bu Ya, Desi. mohon Selamat maaf. pagi para pemirsa. Tadi terputus ya Pak Amhar ya? Iya Bu. Ya, baik, posisi sudah kembali ke Jakarta Pak? Masih di Labuan Bajo Bu. Masih di Labuan Setelah Bajo ya? pertemuan dengan Gubernur ya, kami melihat potensi-potensi apa yang bisa dikerjasamakan dengan para investor yang dari Rumania. Oke, Pak Amhar, boleh dijelaskan kepada pendengar kami, diceritakan dulu ini sebenarnya ada kerjasama apa ini antara Republik Moldova ya, Rumania dan juga Republik Moldova ini dengan pemerintah Provinsi NTT. Ya, terima kasih Bu Desi dan para pemirsa. Saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania dan Moldova itu sudah melaksanakan tugas selama 4 tahun. Dan tahun pertama saya melakukan survei potensi-potensi apa yang bisa kita kerjasamakan dengan Indonesia. Itu memang misi yang menjadi kebijakan Bapak Presiden serta Ibu Menteri Luar Negeri dalam rangka masalah peningkatan kerjasama bidang ekonomi. Sebagai informasi bahwa Rumania ini negara yang mempunyai kekuatan GDP nomor 10 di 27 negara Uni Eropa dan nomor 4 untuk GDP di negara-negara Eropa Timur. Kita melakukan hubungan diplomatik dengan Rumania itu sudah tahun 1948. Karena Rumania salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia di United Nations, di PBB pada saat itu. 1950 kita membuka KBRI, membuka misi perwakilan negara Republik Indonesia di Rumania dan juga sebaliknya Rumania. Sehingga sampai dengan sekarang ini hubungan kerjasama kita sudah 72 tahun. Dan kerjasama ini sampai dengan tahun 1970 itu masih cukup intens karena kegiatan kerjasamanya baik dari Rumania itu kita meminta teknologi perkapalan, terus pertanian, dan juga teknologi persenjataan. Sedangkan untuk Rumania itu juga membutuhkan hasil-hasil pertanian kita seperti kopi, karet, dan sebagainya. Nah, semenjak tahun 1970 kan arah kerjasama kita itu sudah ke Amerika dan Rumania itu arah kerjasamanya ke Uni Eropa sehingga hubungan kerjasama bidang ekonomi itu agak menurun. Nah, semenjak 3 tahun yang lalu saya meningkatkan kembali hubungan kerjasama itu sudah kita lakukan dan para investor ini sudah 3 kali kunjungan ke Indonesia, mulai dari tahun 2020, 2021 dan ini 2022.
inilah saya bawa ke NTT dalam rangka untuk melihat kira-kira apa yang kita akan tawarkan kepada Gubernur NTT, misalnya untuk pengembangan teknologi ternak sapi, karena kita tahu sejak dulu NTT itu adalah pusat lumbung daging atau sapi Republik Indonesia. Nah, kita tawarkan teknologi dari Eropa. Dan juga kita tahu bahwa NTT ini negara yang kalau sudah musim panas, itu kekeringannya panjang. Kita tawarkan juga untuk teknologi weather modification di sini. Serta kita juga menawarkan untuk teknologi pertanian jagung. Karena kita tahu memang daerah NTT itu cukup bagus kalau untuk mengembangkan jagung yang varietas yang cukup bagus yang berada di Eropa. Demikian, Ibu. Ya, Pak Amar, ini berarti sudah ada beberapa kerjasama begitu yang ditawarkan dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Pak, bagaimana kemudian tanggapan dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tawaran kerjasama ini? Ya, Bapak Gubernur sangat menyambut baik dan ini untuk kepentingan daerah dan juga masyarakat, dan beliau membuat tim kecil itu akan pergi ke Rumania untuk bekerja sama dengan para pengusaha Rumania secara detail. Mereka nanti akan memerintahkan stafnya untuk kira-kira bagaimana sifat kerjasama ini, skema kerjasama ini yang akan dilakukan oleh NTT dengan para pengusaha di Rumania. Oke, jadi tindak lanjutnya akan seperti itu dulu nanti ya, akan dibentuk tim untuk berangkat ke Rumania. Sebenarnya di Indonesia ada berapa provinsi Pak Dubes ini yang akhirnya kerjasama dengan Rumania? Apakah NTT salah satunya atau memang satu-satunya Pak? NTT ini salah satu, Bu. Jadi 2020 itu kita sudah menawarkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terus Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat itu di bidang mengatasi kebakaran hutan. Oke. Ya, karena ini sudah menjadi satu program nasional bagaimana setiap tahun kita terdampak asap yang besar, bahkan itu asap itu sudah sampai ke Kuala Lumpur dan Singapura apabila terjadi kebakaran hutan di provinsi-provinsi tersebut. Oke, ya. Pak Dubes, jadi ini untuk sambil menunggu tim terbentuk berangkat ke Rumania, Pak Dubes sekarang juga sudah berada di Labuan Bajo. Tadi di awal menyampaikan untuk survei potensi-potensi begitu ya. Apakah ini perjalanan akan dilanjutkan begitu sehingga ada kerjasama-kerjasama yang mungkin nanti akan ditambahkan setelah melihat potensi-potensi di Nusa Tenggara Timur begitu Pak Dubes? Ya, jadi satu lagi yang kami temukan di sini dan menurut investor ini cukup menarik, bahwa mereka lihat bahwa Labuan Bajo ini sebagai potensi yang cukup besar ke depan bagi investasi di bidang pariwisata dan juga kunjungan sudah semakin meningkat. Ini mereka menawarkan untuk rumah sakit terapung, Bu. Oke. Karena di antara pulau ini baik Labuan Bajo maupun Pulau Komodo itu cukup lemah di bidang masalah pengelolaan kesehatan atau pertolongan pertama di bidang kecelakaan, baik kecelakaan misalnya seorang turis yang diving atau turis yang berkunjung ke Pulau Komodo. Maka ini saya tawarkan juga sama mereka kemungkinan untuk membuat rumah sakit terapung di wilayah kepulauan yang sudah menjadi taman nasional ini, Bu. Labuan Bajo, terus Pulau Komodo dan sekitarnya. Jadi ada rencana juga untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat begitu Pak Dubes? Ya, kami serahkan semuanya itu melalui Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bu. Baik, ya. Baik, mudah-mudahan semua rencana kerjasamanya nanti berjalan dengan lancar dan tentu saja harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak begitu ya Pak Dubes? Amin, Ibu Devi. Mudah-mudahan kerjasama ini lancar. Ya, terima kasih Pak Dubes, waktunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI ND. Mudah-mudahan semuanya lancar di sana dan RRI ND juga mengudara di Labuan Bajo ya Pak ya. Mungkin bisa juga didengarkan melalui FM
90,9 Pak Dubes. Ya, terima kasih Bu Terima Desi. kasih. Salam kembali untuk Indonesia dan para pemirsa. Baik, terima kasih Pak Dubes. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Pendengar, baru saja bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania dan Republik Moldova, M. Amar Azad, yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan kerjasama apa saja yang sudah kemudian direncanakannya dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesi